Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Bagas Arlika Waludin. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Mercu Buana Jakarta, jurusan S1 Akuntansi dengan NIM 4322101045. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar saya, mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Siti Khoiriah SEMM. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hambatan dan tantangan ekonomi Indonesia di masa yang akan mendatang. Baik, pada materi kali ini kita nanti akan membahas tentang yang pada poin A, yaitu kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia, serta hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi atau ekonomi global. Lalu yang pada poin B, yaitu identifikasi tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan apa solusi dari kita atau dari saya atau dari Anda sebagai SDM, sumber daya manusia yang berada di dalam persaingan global saat ini. Baik, untuk yang pertama ialah apa sih pengertian dan peran kebijakan fiskal ini? Pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah di bidang anggaran dan belanja negara yang berfungsi untuk membuat perubahan di dalam perekonomian negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan pemerintah yang berguna untuk mempengaruhi jalannya perekonomian suatu negara. Untuk peran kebijakan fiskal itu sendiri, menurut situs resmi Badan Kebijakan Fiskal atau fiskal.kemenke.go.id, peran dari kebijakan fiskal adalah memastikan konsumsi terus meningkat, belanja negara dan investasi juga tumbuh dengan sehat. Pemerintah telah membuat porsi anggaran untuk pelindungan sosial dan subsidi yang bertujuan untuk menjaga daya beli dan stabilitas harga. Secara garis besar, peran dari kebijakan fiskal ialah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dalam suatu negara. Selanjutnya, ada kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah untuk percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Yang pertama, ada memperkuat pembangunan infrastruktur. Guna memperluas jaringan infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas, seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi, dan untuk meningkatkan daya saing industri dan menjadikan Indonesia sebagai tujuan pariwisata dunia. Jadi penting sekali untuk memperkuat pembangunan infrastruktur ini. Lalu yang kedua, ada peningkatan daya saing industri. Melalui reformasi struktural, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri seperti dengan mengurangi beban biaya logistik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong pengembangan teknologi yang ada. Lalu yang ketiga ada penguatan ketahanan pangan, energi, dan air. Menggunakan modal dasar pembangunan untuk menopang penguatan ketahanan infrastruktur yang berkualitas dalam sektor pangan, energi, dan air. Lalu yang keempat adalah mendorong daya saing industri maritim dan pariwisata. Menggunakan sumber pembiayaan pembangunan jangka panjang untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan sektor maritim dan pariwisata yang ada di Indonesia. Lalu yang kelima adalah memperluas dan meningkatkan akses keuangan. Menggunakan kebijakan fiskal untuk memperluas dan meningkatkan akses keuangan
guna mendukung stabilitas sistem keuangan, efisiensi perekonomian, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan inklusif. Selanjutnya, hubungan kebijakan percepatan pembangunan bagi Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi atau ekonomi global. Dalam menghadapi globalisasi ekonomi atau ekonomi global, Indonesia tentunya harus terus menyesuaikan kebijakan fiskal dengan perkembangan global. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mempercepat pembangunan ekonomi dalam menghadapi ekonomi global. Salah satu strategi kebijakan yang dilakukan ialah pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang mencangkup peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta stimulus fiskal dan moneter. Lalu selain PEN, terdapat juga pemerintah mendorong pengembangan proyek strategis nasional atau PSN untuk memeratakan pembangunan ekonomi di berbagai wilayah. Pembangunan infrastruktur juga diakui memiliki peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, kebijakan lain yang dilakukan antara lain melalui percepatan pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi seperti konektivitas, transportasi, dan energi. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Selanjutnya, ada beberapa tantangan dan hambatan negara Indonesia di masa yang mendatang. Yang pertama, ada dampak COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kebijakan dan ekonomi global, serta menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Apalagi pada saat ini kita baru saja benar-benar pulih dari COVID-19, baru saja seluruh aktivitas kita kembali normal seperti dulu, baru saja kita menerapkan WF, work from office kembali gitu. Sekolah juga baru berangkat full kembali seperti itu. Lalu yang kedua ada pertumbuhan ekonomi global yang tidak merata. Perekonomian global masih belum cukup kuat dan berlanjutnya penurunan harga komoditas dunia menjadi tantangan bagi ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global yang tidak merata ini disebabkan seperti dampak COVID-19 juga atau seperti yang baru-baru ini terjadi seperti perang Rusia dan Ukraina dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya alam seperti energi, air, dan bahan baku dapat menjadi kendala dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk melakukan antisipasi dalam mengambil sumber daya alam yang ada di setiap negaranya. Lalu yang keempat ada ketimpangan sosial ekonomi, ketimpangan dalam distribusi pendapatan, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja dapat menjadi tantangan serius dalam mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dalam suatu negara. Lalu selanjutnya adalah perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi tantangan serius bagi Indonesia yang memerlukan pengadaptasi dan pengembangan teknologi bersih-bersih. Baik, selanjutnya ada solusi sebagai SDM yang berada di dalam persaingan global saat ini. Menurut pendapat saya, solusi sebagai sumber daya manusia yang ada dalam persaingan global saat ini, dalam persaingan ekonomi global saat ini ialah bagi individu ini harus memiliki perkembangan kualitas yang baik gitu. Jadi seperti meningkatkan kualitas pribadi yang lebih baik lagi, lalu memiliki daya saing yang tinggi, dan juga memiliki beberapa keterampilan yang dapat dikuasai dengan baik dan juga dapat selalu ditingkatkan. Tentu hal ini akan mencangkup peningkatan kualitas dan kuantitas ekonomi. Seperti itu. Terima kasih, sekian paparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.